buat konten ya tentang bagaimana caranya membetulkan head unit yang botlop seperti ini ya. Saya akan bongkar sekarang, buat kawan-kawan. Ini ada di situ Bondo ya, ada kiriman head unit Android ya di situ. Oke, kembali lagi bersama teknisi kampungan ya. Nah, di sini ada spare part HP, servis laptop, servis head unit CCTV ya. Dan di sini juga ada Alfa Resell, servis HP, iPhone. Nah, itulah bagian marketing dari usaha kita ya. Nah, di sini juga ada apa ini? Servis HP ya, menangani semua jenis kerusakan HP ya. Dan buat kawan-kawan yang belum tahu usaha saya, inilah saya tampilkan ya di sini. Dan di sini kenapa ada Alfa Resell dan teknisi kampungan? Karena usaha saya yang dulu itu Alfa Resell ya, sekarang teknisi kampungan karena saya bikin channel YouTube teknisi kampung. Nah, di sini ada di situ Bondo ya, ada kiriman head unit Android ya di situ Bondo. Apa saya bisa memperbaiki head unit ini dengan mudah ya dan cepat. Nah, di sini juga ada spare part untuk PS ya, untuk laptop, untuk head unit ya. Jadi buat kawan-kawan yang mau servis ke Alfa Resell atau teknisi kampungan, silahkan di WA aja ya, saya gak punya IG. Nah, di sini ada head unit yang botlop seperti ini. Bagaimana ya caranya buat kawan-kawan gitu bisa mengerjakan sendiri di rumah? Pastinya bisa aja, bisa menurut saya, tapi ya alat-alatnya harus memadai dan memang harus punya basic service ya. Nah, di sini juga ada background ya buat marketing lah gitu kan, buat tampilan yang memang kita profesional ya dalam pekerjaan. Kita akan bongkar seperti ini ya. Nah, ini head unit Android yang botlop, kita akan bongkar buat kawan-kawan semua ya. Yang pertama kita siapkan kabel male to male ya. Apa itu kabel male to male bang? Ya kabel USB ke kabel USB ya. Buat apa? Buat menyambungkan ke colokan yang ada di head unitnya, flash disk ya. Nah, kita ambil ya colokannya seperti ini. Kita ambil colokannya yang mana ya? Ya yang ini ya, nih. Ini kan yang ada di head unit. Nah, ini ada yang 4 pin karena yang 4 pin yang dipakai ya. Lalu nanti kita akan colokan ke head unitnya yang di belakang yang 4 pin ya. Buat apa bang? Buat mengkonekkan ke komputernya atau ke PC-nya, buat install ulang atau program ulang atau backupan ya. Nah, di sini kita akan colokan ya, ini udah menyolok ya ke ini ya. Jadi kita akan coba dulu step by step secara perlahan ya, supaya tidak keliru ya saat pengerjaan. Karena apa? Ini sangat beresiko ya jika terjadi mati total dan hilang backupannya, otomatis kita yang susah sendiri. Nah, disinilah basic atau skill teknisi yang memang harus berpengalaman dari jam terbangnya ya, kita harus tahu ya. Nah, ini alat-alatnya seperti ini ya, saya kenalkan ya alatnya. Ini adalah I2C ya untuk multitasker. Nah, ini untuk USB dokter, dan yang satu lagi itu adalah power supply ya. USB dokter ini untuk mengecek tegangan dari charger ya. Nah, di sini ada power supply sampai 19 volt 5 ampere ya, bisa untuk MBR juga, untuk nembak baterai ataupun untuk menghidupkan perangkat-perangkat yang memang bisa dihidupkan ya. Jadi basic skill service ini harus ada ya, karena ketika kita servis head unit, nah head unitnya mati, nah kita harus bisa ya, karena kita akan repot sendiri ya. Terutama kita harus menyiapkan komputer ya yang memadai, minimal Core i3 atau Core i5 ya, minimal itu ya. Nah, kita akan buka toolnya ya, tool flash tool ya. Kenapa saya menggunakan flash tool dulu bang? Nah, itu flash tool itu penting ya untuk pembackupan ya.
kenapa harus cari yang susah ya, yang mudah dulu aja, yang mudah dulu kita. Nah di sini kita setting, maaf ya ini agak ke bawah nih kameranya karena saya juga nggak tahu ini kenapa bisa ke bawah. Oke, kita setting dulu, masukkan firmware-nya ya. Kita firmware pancingan aja supaya bisa dimasukkan firmware-nya ya, karena bebas ya mau firmware apa aja. Ini buat pancingan red atau red back ya, atau pembackupan ya. Jika kawan-kawan belum mengerti, pembackupan itu adalah red back itu adalah pembackupan ya. Nah, setelah memasukkan firmware, kita lanjut ke playstore-nya ya. Nah, di sini kita kan udah pancingan nih, udah masuk pancingan. Kita klik saja di sini redback ya, atau pembackupan. Di sini kita masukkan file pancingan firmware-nya yang tadi, terus kita tambahkan rollnya ya. Di sini kita akan menyimpannya di new folder 4. Setelah kita new folder 4, kita langsung setting di sini botnya, bot 1 ya, jangan dulu MMC. Lanjut kita ke settingan bawahnya, setting kita 40.000 ya, 40.000 untuk settingan botnya. Alamat addressnya di sini kita akan setting 4000. Setelah kita setting 4000, kita jalankan ya, klik start, lalu kita menuju ke head unitnya. Di sini head unitnya sudah tercolok ya, di sini udah tercolok, udah terpasang. Kita lakukan power supply-nya atau supply tegangannya kita lepaskan dulu ya. Kita cari dulu mana ya, nah ini yang hitam ya, kita cabut dulu, matikan dulu, lalu kita hidupkan ya. Nah di sini kita hidupkan, ternyata langsung hidup ya. Nah ini tidak terbaca komputer ya, aduh gimana ya, kita coba lagi ya, coba lagi, kita cabut dulu ya, cabut lagi, kita lanjut, kita sambungkan kembali ya, kita sambungkan kembali. Ini udah benar, dan ternyata masih hidup juga ya. Apa boleh buat ya, kalau misalkan seperti ini kita harus melakukan pembongkaran ya, untuk melakukan test point ya. Nah kita coba lagi, sekali lagi kita cek lagi ini kabel-kabelnya ya, kita cek lagi kabel-kabel ini, kabelnya sudah benar, sudah terpasang dengan benar ya. Apa mungkin kabelnya putus, saya juga gak tahu ya. Kita cari lagi kabelnya ya, cari lagi aja lah supaya kita nggak penasaran sebelum kita melakukan pembongkaran atau test point kan, nggak usah kita bongkar-bongkar. Jadi kita cari dulu mana ya kabelnya. Nah ini kabelnya ya, ada ya warna hitam, sama ya kabelnya, ini 4 pin. Kita tes lagi ya. Nah buat kawan-kawan yang mau mengikuti tutorial ini servis head unit, bisa ya, bisa sama saya ya, atau head unit yang mau head unit baru, kita kasih garansi full ya. Tidak usah khawatir membeli produk dari kita, kita jamin produknya ada garansi dari saya langsung ya, bukan dari pembuat atau pembikin head unitnya, pasti saya kasih garansi. Nah di sini juga kita akan coba lagi ya, kita akan melakukan pemutusan dan kita akan sambungkan kembali. Oh ternyata masih juga ya, di sini kita harus melakukan pembongkaran dan melakukan test point ya. Kita melakukan test point. Oke, kita akan membongkar ya. Kita bongkar dulu ya, maaf ya di belakang saya juga sendiri jadi susah ya untuk pegang kamera ya. Kita bongkar dulu ya. Jadi kawan-kawan harus sabar, harus teliti, harus detail. Di sini ya banyak fleksibel yang saling terhubung ya. Jika tertarik bisa putus ya, dan kita juga repot sendiri. Nah ini letak test pointnya ya, di sini ada 2 titik ya.
ada 2 titik. Nah, ini saya kasih gambarannya. Nah, ini 2 titik ya. Saya gak bisa sambil pegang HP, jadi saya simpan dulu HP-nya ya. Kita akan melakukan tes point, apa yang akan terjadi ya. Sini, oke, kita akan melakukan tes point. Oke, setelah tes point ternyata di sini ya, saya cek tidak bisa ya, tidak bisa menggunakan playstore. Ini tandanya bisa jadi kerusakan dari IC MMC ataupun dari salah firmware atau firmware tidak cocok ya. Nah, di sini kita harus melakukan pembongkaran pada IC MMC atau dicabut ya IC MMC-nya ya. Karena di sini ada keterangan 4008 yaitu terdeteksi bahwa roomnya tidak sesuai ya. Nah, di sini ya saya akan siapkan UPI box ya. UPI box ini gunanya untuk memprogram IC MMC langsung ya ke akarnya ya. Jadi kita akan bermain di akar atau akan bermain di dasar atau akan bermain program yang memang bisa menghidupkan dan mematikan hedonitnya ya. Jadi saya tidak bisa melanjutkan videonya karena saya sudah upload yang sebelumnya yang menggunakan UPI box. Silahkan cari aja teman-teman ya di sini ya.